5, 4, 3, 2, 1, 0. Kita akan belajar bersama-sama di tema 7, kebersamaan, subtema 4, kebersamaan di tempat wisata, pembelajaran 1. Mari kita belajar bersama-sama. Kebersamaan di tempat wisata. Seluruh daerah di Indonesia memiliki tempat wisata. Minggu ini Siti dan teman-teman akan mengenal tempat wisata. Salah satu tempat wisata yang menarik adalah kebun binatang. Di kebun binatang, siswa dapat melihat lebih dekat binatang yang mereka sukai. Nah, di sini Siti dan teman-temannya berkunjung ke kebun binatang Nusantara. Pernahkah adik-adik berkunjung di kebun binatang? Binatang apa saja ya nih yang kalian lihat? Dulu waktu Kak Citra kecil, Kak Citra sangat senang sekali kalau diajak ke kebun binatang. Karena di kebun binatang, Kak Citra bisa melihat berbagai macam binatang. Dari binatang seperti kera, singa, harimau, burung, dan lain sebagainya. Ayo cari informasi tentang tempat wisata di daerahmu. Nah, adik-adik, apakah di tempat daerahmu ada tempat wisata? Coba kalian nanti sebutkan ya tempat wisata di daerah kalian yang mungkin kalian bisa kenalkan kepada teman-teman. Kalau Kak Citra tinggal di Semarang, maka tempat wisata di tempat Kak Citra nih ada Lawang Sewu, ada Sampokong, dan lain sebagainya. Nanti kalian bisa cari informasi tentang tempat-tempat wisata di daerah kalian masing-masing. Apakah kalian pernah mendengar tentang kota Surabaya? Atau kalian malah tinggal di kota Surabaya? Atau pernah berkunjung ke kota Surabaya, adik-adik? Nah, kota Surabaya itu dilambangkan dengan patung hiu dan buaya. Kok bisa ya patung hiu dan buaya? Kita lihat di sini, patung kota Surabaya. Nah, patung ini berada di Surabaya, adik-adik. Di sini ada patung ikan hiu dan buaya. Tetapi kenapa mereka saling menyerang ya? Nah, kita mau cari tahu asal-usul nama kota Surabaya. Nah, ada dongeng tentang asal-usul kota Surabaya. Ayo kita baca dan kita simak bersama-sama dongengnya. Asal-usul kota Surabaya. Dahulu, di lautan luas sering terjadi perkelahian antara ikan hiu sura dengan buaya. Mereka berkelahi hanya karena berebut mangsa. Keduanya sama-sama kuat, sama-sama tangkas, sama-sama cerdik, sama-sama ganas, dan sama-sama rakusnya. Sudah berkali-kali mereka berkelahi, namun belum pernah ada yang menang ataupun yang kalah. Akhirnya mereka mengadakan kesepakatan. Aku bosan terus-menerus berkelahi, buaya. Aku juga sura. Apa yang harus kita lakukan agar kita tidak berkelahi? Tanya buaya. Untuk mencegah perkelahian di antara kita, sebaiknya kita membagi daerah kekuasaan menjadi dua. Aku berkuasa sepenuhnya di dalam air dan harus mencari mangsa di dalam air. Sedangkan kamu berkuasa di daratan dan mangsamu harus yang berada di daratan. Sebagai batas antara daratan dan air, kita tentukan batasnya, yaitu tempat yang dicapai oleh air laut pada waktu pasang surut. Itu idenya si ikan hiu sura. Baik, aku setujui gagasanmu itu, kata buaya menyetujui idenya si sura. Dengan adanya pembagian wilayah kekuasaan, maka tidak ada lagi perkelahian antara sura
dan buaya. Keduanya telah sepakat untuk menghormati wilayah masing-masing. Namun pada suatu hari, ikan hiu sura mencari mangsa di sungai. Hal ini dilakukan dengan sembunyi-sembunyi agar buaya tidak mengetahui. Mula-mula hal ini memang tidak ketahuan, tetapi pada suatu hari buaya memergoki perbuatan ikan hiu. Tentu saja buaya sangat marah melihat hiu sura melanggar janjinya. "Hiu sura, mengapa kamu melanggar peraturan yang telah kita sepakati berdua? Mengapa kamu berani memasuki sungai yang merupakan wilayah kekuasaanku?" kata buaya sambil marah adik-adik. "Aku melanggar kesepakatan. Bukankah sungai ini berair? Bukankah aku sudah bilang bahwa aku adalah penguasa di air?" jawab sura. "Apa? Sungai itu tempatnya di darat, sedangkan daerah kekuasaanmu ada di laut. Berarti sungai itu adalah daerah kekuasaanku," kata buaya semakin marah. "Tidak bisa, aku tidak pernah bilang kalau di air itu hanya air laut, tetapi juga air sungai," kata si sura. "Kau sengaja mencari gara-gara ya sura?" Buaya semakin marah adik-adik. "Tidak, kukira alasanku cukup kuat dan aku memang di pihak yang benar," kata sura membela diri. "Kau sengaja mengakaliku. Aku tidak sebodoh yang kau kira," kata buaya semakin marah. "Aku tidak peduli kau bodoh atau pintar. Yang penting air sungai dan air laut adalah kesukaanku," kata sura. Karena tidak ada yang mau mengalah, maka pertempuran sengit antara ikan hiu sura dan buaya terjadi lagi. Pertarungan kali ini semakin seru dan dahsyat. Buaya mendapat gigitan hiu sura di pangkal ekornya sebelah kanan. Selanjutnya, ekornya itu terpaksa selalu membengkok ke kiri. Sementara ikan sura juga tergigit ekornya hingga hampir putus. Lalu ikan sura kembali ke lautan. Buaya puas telah dapat mempertahankan daerahnya. Pertarungan antara ikan hiu yang bernama sura dan buaya ini sangat berkesan di hati masyarakat Surabaya. Oleh karena itu, nama Surabaya selalu dikaitkan dengan peristiwa ini. Dari peristiwa inilah kemudian dibuat lambang kota Surabaya, yaitu gambar ikan hiu sura dan buaya. Nah, di sini cerita asal-usul kota Surabaya. Jadi Surabaya itu berasal dari dua kata, yaitu sura dan buaya. Kalau sura tadi artinya adalah ikan hiu adik-adik. Asik ya adik-adik ya tentang dongeng asal-usul kota Surabaya ini. Coba kalian cari tahu asal-usul nama kota kalian masing-masing. Bisa kalian bertanya kepada orang tua atau kalian bisa cari di Google. Nah, kalian bisa searching tuh di Google asal-usul kota Semarang misalnya seperti itu. Jadi kalian bisa mengetahui asal-usul kota kalian masing-masing. Nah, sekarang kita mau menjawab pertanyaan dari dongeng tadi adik-adik. Yang pertama, mengapa sura dan buaya selalu bertengkar? Ya, karena mereka saling berebut mangsa di daerah mereka. Bagaimana cara mereka menyelesaikan perselisihan mereka? Mereka membagi dua tempat atau dua wilayah dengan cara yang adil. Jadi sura akan mencari mangsa di daerah perairan dan buaya mencari mangsa di daerah daratan. Itu cara mereka menyelesaikan perselisihan. Mengapa buaya sangat marah kepada sura setelah perjanjian mereka? Mengapa adik-adik? Iya, karena sura melanggar perjanjian mereka.
Sura mencari mangsa di sungai. Nah, buaya beranggapan bahwa sungai itu adalah wilayah kekuasaan dari buaya. Kisah Sura dan buaya sering dikaitkan dengan asal-usul kota, asal-usul kota Surabaya. Bagaimana pendapatmu agar kita bisa hidup bersama? Bagaimana nih adik-adik pendapat kita supaya tidak terjadi seperti Sura dan buaya tadi yang selalu bertengkar? Ya, kita harus saling memahami, saling mengerti kondisi orang lain. Kita bisa saling menghormati, saling menghargai. Di situ akan tercipta kerukunan dan kita bisa hidup bersama-sama. Hiu, Sura, dan buaya sepakat membagi dua wilayah. Bagian laut wilayah Sura, bagian darat wilayah buaya. Nah, ini adalah wilayah yang belum disepakati oleh Sura dan buaya. Lalu mereka berjanji mengadakan perjanjian bahwa mereka membagi wilayahnya menjadi dua bagian sama besar. Nah, si buaya itu berada di wilayah darat, sedangkan si Sura atau si hiu ini berada di bagian laut. Jadi dari satu wilayah dibagi menjadi dua wilayah sama besar itu, maka setiap wilayah dapat dinyatakan dengan pecahan 1/2. Jadi wilayah buaya adalah setengah bagian dilambangkan dengan 1/2. Sedangkan wilayah hiu Sura adalah setengah bagian juga dilambangkan 1/2. Nah, di sini Kak Citra punya gambar persegi yang Kak Citra bagi menjadi 4 bagian. Lalu satu bagian Kak Citra beri warna hijau. Maka yang berwarna hijau itu dapat dinyatakan dalam pecahan bangun yang diarsir atau yang berwarna hijau di atas dapat dinyatakan dengan pecahan 1/4 atau 1/4. Nah, artinya itu ada satu bagian dari 4 bagian yang ada. Lalu kita lihat gambar berikutnya. Kak Citra punya gambar lingkaran. Kak Citra bagi menjadi 3 lingkaran sama 3 bagian sama besar. Nah, di sini ada satu bagian yang Kak Citra arsir. Bangun yang diarsir di atas dapat dinyatakan dengan pecahan 1/3 atau 1/3. Mengapa 1/3? Karena yang Kak Citra arsir itu hanya satu dari 3 bagian yang ada. Jadi bisa dinyatakan dalam pecahan 1/3. Gambar berikutnya, ada lingkaran yang Kak Citra bagi 2 sama besar. Yang satu Kak Citra beri warna biru atau Kak Citra arsir dengan warna biru. Maka bangun yang diarsir di atas dapat dinyatakan dengan pecahan 1/2 atau setengah. Karena yang Kak Citra arsir hanya satu dari 2 bagian yang ada. Begitu adik-adik. Nah, sekarang kita mau pasangkan nih gambar dengan pecahan yang sesuai. Kira-kira kalau pecahan yang pertama 1/2 berarti 1 ekor buaya dari 2 ekor buaya yang ada. Gambar yang cocok adalah gambar yang cocok yang ini adik-adik. Lalu pecahan 1/3 berarti 1 buaya dari 3 buaya yang ada. Mana ya? Ya, ini adalah gambar yang tepat untuk pecahan 1/3. Lalu untuk pecahan 1/4 berarti 1 buaya dari 4 buaya yang ada. Maka gambar yang tepat adalah, ya betul sekali, ini gambar yang tepat. Kak Citra berharap kalian memahami ya apa yang Kak Citra sampaikan ini. Nah, adik-adik kita lanjutkan. Setiap siswa harus mengenal makhluk hidup. Siti melihat banyak hewan di kebun binatang. Setiap siswa harus menyayangi hewan. Hari ini siswa mengerjakan tugas secara berkelompok. Setiap kelompok harus bekerja sama. Tugasnya adalah membuat prakarya dengan bahan alami. Sebelum membuat prakarya, setiap kelompok menyiapkan bahan. Bahan-bahan yang digunakan adalah tanah liat dan pewarna.
Siswa membeli bahan dari pasar. Jadi Siti dan teman-temannya akan membuat suatu karya dari tanah liat. Nah, kita lihat cara membuat kreasi buaya dari tanah liat. Nah, ini adik-adik, jadi kita bisa membuat hewan buaya dari tanah liat. Lah, apa yang perlu kita siapkan untuk membuat kreasi buaya ini? Yang pertama adalah tanah liat secukupnya. Lalu kita menggunakan pelumas atau minyak goreng, kita pakai cat, kita pakai alas, bisa berupa triplex atau kardus yang tebal ya adik-adik, dan bisa juga kalian menggunakan air untuk nanti melunas tanah liatnya. Nah, di sini cara membuatnya seperti ini adik-adik. Siapkan bahan dan alat yang diperlukan. Lalu kita ambil tanah liat nih secukupnya. Lenturkan tanah liat di triplex agar lentur dan mudah dibentuk. Kalian bisa lumuri dengan air atau lumuri dengan minyak goreng supaya mudah dibentuk. Kalau dengan minyak goreng itu gunanya supaya tanah liat itu tidak lengket. Lalu bentuk bagian-bagian buaya seperti gambar 1-7. Jadi kalian bisa buat seperti gambar 1-7. Ada yang berwarna tanah liatnya hitam, diberi cat warna hitam, diberi cat warna putih dan warna hijau. Nah, lalu kita buat yang kedua adalah badannya terlebih dahulu. Jadi kalian bisa membuat badan buaya. Lalu yang ketiga, kalian bisa membentuk nih badan buayanya yang baik seperti apa. Dan kita membuat mulutnya mungkin dengan bantuan cutter atau bantuan pisau. Nah, lalu kita yang kelima, kita pasang mata buaya di situ ya, yang berwarna putih. Nah, setelah itu tengah warna putih itu kita beri warna hitam untuk matanya. Berikutnya kita bisa membuat kaki ya, kaki buaya di situ kita tempelkan di samping badan buaya. Lalu kita juga bisa buat di bagian punggung buayanya ya, di nomor 8 itu. Rapikan dengan tangan dan lumasi minyak goreng agar tidak lengket. Setelah selesai, kalian bisa jemur selama 1-2 hari supaya tanah liat itu tidak pecah-pecah. Setelah selesai dijemur, kalian bisa pakai amplas untuk membuat halus permukaannya, dan kalian bisa cat sesuai keinginan dan dikeringkan kembali. Nah, itu tadi cara membuat kreasi buaya dari tanah liat. Nah, kalau kalian tidak mempunyai tanah liat, kalian bisa ganti dengan plastisin atau Play-Doh. Jadi kalau kalian di sekitar rumah kalian tidak ada tanah liat, kalian bisa membuat buaya ini menggunakan plastisin atau Play-Doh. Coba ya kalian buat kerajinan buaya dari plastisin atau dari tanah liat di rumah. Tentu saja kalian harus minta bantuan orang tua kalian. Begitu adik-adik. Adik-adik, mari kita amati gambar berikut ini. Ini adalah gambar ketika anak-anak bermain kipas angin di air. Lalu, apa itu permainan kipas angin di air? Yuk kita cari tahu bersama-sama tentang permainan kipas angin di air. Nah, hari ini semua anak itu bergembira. Pagi hari mereka diajak Pak Guru bermain di pemandian sumber air. Nah, sumber air itu terletak di dekat sekolah. Di sana terdapat fasilitas permainan anak-anak. Tempat tersebut dijadikan tempat wisata masyarakat sekitar. Siswa dibagi dalam kelompok nih. Setiap kelompok ada 8 anak. Masing-masing kelompok bermain kipas angin di air. Mereka itu membuat lingkaran dulu adik-adik dengan cara saling bergandengan. Nah, anak nomor 1, 3, 5, dan 7 akan berdiri. Anak yang bernomor 2, 4, 6, 8 akan telentang dengan kaki lurus ke depan. Jadi dia akan tiduran tetapi temannya itu memegangnya adik-adik. Nah, anak yang berdiri harus berjalan memutar. Anak yang telentang akan tertarik dan terangkat. Nah, permainan ini dilakukan dengan bergantian antara yang berdiri dan yang telentang. Itu tadi adik-adik permainan kipas angin di air.
Adik-adik, coba kamu cari informasi tempat wisata kesukaan teman kalian. Nah, kalian bisa buat tabel seperti ini. Lalu tulis nama teman kalian, tanyakan kepada teman kalian tersebut tempat wisata kesukaannya. Misalnya, di mana tempat wisata kesukaanmu? Misalnya kalau dia menjawab kebun binatang, tulis kebun binatang di tempat kesukaannya. Nah, kamu data ya dari teman-teman kalian semua. Setelah itu, kalian buat daftar tempat wisata yang disukai. Misalnya nama tempat wisatanya adalah kebun binatang tadi. Nah, banyak siswa yang menyukainya ada berapa? Misalnya nama tempat wisatanya Candi Borobudur. Banyak siswa yang menyukainya berapa? Kalian tuliskan di tabel ini. Nah, setelah itu adik-adik bisa membuat diagram nih namanya ya, atau grafik tempat wisata kesukaan teman kalian. Misalnya di sini tempat wisatanya nanti kebun binatang, Candi Borobudur, kolam renang, pantai ya. Nah, di sini nanti angka banyaknya siswa yang menyukai tempat wisata tersebut. Adik-adik, bagaimana ya sikapmu terhadap teman yang berbeda tempat wisata kesukaan? Nah, bagaimana sikap adik-adik semuanya? Apakah kalian itu saling mencela, saling mengejek? Apakah seperti itu adik-adik? Tentunya tidak boleh ya. Nah, sikap kita itu tetap bisa bermain bersama dengan teman kita, walaupun berbeda tempat wisata kesukaan. Lalu kita tidak boleh mengejek tempat wisata kesukaan teman kita. Kita juga harus saling menghormati dan saling membantu. Itu tadi adik-adik ya, sikap kita terhadap teman yang berbeda tempat wisata kesukaan. Adik-adik, di sini ada percakapan atau dialog antara Sura dan buaya. Adik-adik pasti masih ingat kan ya cerita tentang asal-usul kota Surabaya di pembelajaran sebelumnya. Nah, dialog ini ada dialog yang rumpang atau kita harus melengkapi dengan kata-kata yang tersedia di dalam kotak ini. Ya, ada kata aku, Sura, kau, laut, kita, benar, buaya, dan sungai. Nah, kita lengkapi di dialog rumpang ini. Ya, misalnya contoh nih, yang pertama, Sura berkata, aku bosan terus-menerus berkelahi titik-titik. Nah, di sini seharusnya ada kata buaya. Kenapa? Karena di sini kan dia berbicara dengan buaya. Lalu buaya menjawab, aku juga. Sura. Nah, kenapa Sura? Karena dia memanggil hiu itu dengan panggilan Sura. Apa yang harus kita lakukan agar kita tidak lagi berkelahi? Tanya buaya. Sura menjawab, untuk mencegah perkelahian di antara kita, sebaiknya kita membagi daerah kekuasaan menjadi 2. Kata Sura ya adik-adik. Baik, titik-titik, setujui gagasanmu itu. Ya, seharusnya di sini adalah kata aku setujui gagasanmu itu. Lalu di sini buaya berkata lagi, titik-titik sengaja mencari gara-gara Sura. Ya, ini isinya adalah kamu sengaja mencari gara-gara ya Sura? Lalu Sura menjawab, tidak, kukira alasanku cukup kuat dan aku memang di pihak yang benar ya. Lalu buaya menjawab, kau sengaja mengakaliku. Aku tidak sebodoh yang kau kira. Aku tidak peduli kau bodoh atau pintar. Yang penting air di mana? Laut dan air di sungai adalah kekuasaanku. Nah, ini contoh dialog rumpang yang sudah kita lengkapi dengan kata-kata yang tersedia. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 7, subtema 4 pembelajaran yang kedua. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat ya untuk adik-adik semuanya.